Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat-sehat terus ya di rumah ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class kita, yang mana agenda kita adalah cooking. Nah, hari ini Kak Fida nggak sendirian. Kak Fida ditemani sama Kak Citra. Nah, hari ini kita akan cooking apa ya Kak ya? Kita hari ini bakalan masak camilan enak edisi musim hujan nih Kak Wah, Firda. edisi musim hujan ya. Iya, bener banget. Apa sih namanya? Namanya adalah martabak crunchy. Wah, kayaknya namanya menggoda banget ya Kak ya. Bener banget. Kira-kira kenapa sih Kak kok kita nyebut ini itu adalah cemilan untuk musim hujan? Apa sih yang spesial? Yang spesial adalah yang pertama, adik-adik nggak perlu nih jauh-jauh beli martabak ketika hujan tiba, gitu ya Kak ya. Bener. Nah, supaya lebih semangat belajar di rumah maupun beraktivitas, adik-adik bisa kok membuat martabak crunchy ini di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, kenapa ya Kak ya? Karena di dalam martabak ini kita bisa menyesuaikan isinya, bahannya juga mudah sekali ditemukan. Yang pasti adik-adik bisa membuat martabak dan mengkonsumsi martabak ini dengan lebih sehat nih Kak. Bener. Jadi setelah nonton ini bisa langsung dicoba ya Kak Firda ya. Betul. Oke, kayaknya udah gak sabar ya Kak ya. Langsung aja kita ke alat dan bahannya. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Fida dan Kak Citra akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita butuhkan dalam pembuatan martabak crunchy. Yang pertama kita butuh apa ya Kak ya? Yang pertama tentunya kita butuh daging nih Kak Firda sebagai sumber protein untuk camilan martabak hari ini. Oke, selain daging, adik-adik mungkin bisa mengganti isiannya sesuai selera ya Kak ya? Betul, kalau misalnya pengen ayam atau udang juga boleh ya Kak Firda ya? Boleh banget, sesuai dengan selera dan keinginan adik-adik. Nah, selanjutnya Kak Firda akan menambahkan wortel. Nah, ini opsional ya adik-adik ya, tapi memang lebih enak kalau pakai wortel ya Kak ya. Jadi wortel ini sudah Kakak parut halus atau adik-adik bisa memotong secara kecil-kecil. Selanjutnya Kak Citra? Berikutnya ada tahu nih Kak. Nah, ini tahu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa menekan-nekan dengan garpu supaya bentuknya lebih kecil dan lebih halus. Oke, nah untuk ukuran tahunya sendiri biasanya kalau adik-adik mendapatkan tahu yang berbentuk persegi ya, adik-adik bisa memotong menjadi dua, terus kita hancurkan aja dengan menggunakan alat-alat yang ada. Jadi nantinya teksturnya akan seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya Kak Fida juga punya mie kuning. Nah, mie kuning ini tergantung sesuai selera adik-adik juga. Jadi ini porsinya tergantung keinginan adik-adik. Kalau Kak Fida dan Kak Citra ini menggunakan 4 balok mie. Betul. 4 kotak mie itu ya adik-adik ya, merek apa aja terserah. Terus direbus sebentar ya Kak Firda iya, ya? jangan terlalu lama ya adik-adik ya merebusnya ya, karena memang kalau terlalu lama terlalu lembek ya Kak ya. Betul. Ini teksturnya kebetulan agak terlalu lembek ya Kak Citra ya, jadi sebenarnya teksturnya bisa lebih keras dari ini. Oke, selanjutnya Kak Citra. Selanjutnya kita juga ada tepung terigu nih adik-adik. Nah, terus Untuk juga takarannya Kak? takarannya dengan 5 sendok makan. Oke. Jadi mudah ya Kak ya, karena takarannya pakai sendok makan aja. Tapi nanti kemungkinan bisa bertambah atau dikurangi sedikit Betul. ya Kak ya, tergantung isiannya nanti. Betul. Tidak lupa juga Kak Fida punya daun bawang dan seledri. Ini sudah dicincang halus ya, dipotong-potong. Jadi ini untuk menambah aroma dan menambah tekstur ya Kak ya. Betul, biar seger dan wangi ya Kak Firda Iya, ya. betul. Kalau misalkan adik-adik seneng pakai daun seledri boleh, atau misalkan pakai daun bawang juga boleh, terserah adik-adik. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya kita juga punya telur. Nah, di sini Kak Firda sama Kak Citra pakainya 2 telur ya adik-adik ya. Biar lebih gurih nih nanti martabaknya. Iya, wah kayaknya udah gak sabar. Dan yang paling penting adalah bumbu-bumbu ya Kak ya. Iya, benar banget. Di sini kita menggunakan garam. Jadi garamnya nanti opsional atau sesuai takaran selera aja. Terus juga ada lada bubuk. Tidak harus merek ini ya Kak. Iya, merek apa aja boleh. Dan juga Kak Firda sudah menyiapkan kaldu sapi ya, karena Kak Firda menggunakan daging sapi. Daging sapi, makanya kaldunya disesuaikan. Oke, itu untuk bahannya. Oh iya, lupa Kak. Yang paling penting adalah
Para kulit pangsit atau kulit lumpia adik-adik. Nah ini yang membuat teksturnya lebih crunchy ya Kak Firda ya. Iya, makanya namanya martabak crunchy. Jadi ini ya salah satu perbedaannya ya Kak ya dengan martabak-martabak yang dijual di luar sana. Betul. Oke, adik-adik bisa menggunakan mungkin yang lebih panjang, lebih besar terserah ya Kak ya. Tapi nantinya kita pasti akan membutuhkan ini. Oke, untuk alatnya Kak Citra. Nah untuk alatnya hari ini kita tentunya butuh penggorengan, kemudian ada kompor, dan ada penjepit. Nah nanti untuk memudahkan saat menggoreng ya adik-adik ya. Kita juga mungkin butuh wadah ya Kak ya, wadah yang Betul. besar, sendok dan juga apa? Garpu mungkin atau mungkin pisau dan sebagainya. Begitu ya. Jadi bahan dan alatnya sederhana banget ya Kak ya. Mudah di rumah pasti ada. Iya, oke. Kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke adik-adik, kita sudah menyiapkan bahan dan alat yang kita butuhkan. Sekarang saatnya mengeksekusi ya Kak Citra ya. Bener, langkah awalnya kita harus apa ya Kak Firda ya? Langkah awalnya kita akan memasukkan semua bahan-bahan yang kita miliki satu persatu nih Kak. Yuk kita masukkan ya. Jadi pertama kakak mau mencampurkan tahunya yang sudah kakak haluskan. Semuanya dicampur di satu wadah yang lebih besar ya Kak Firda ya? Betul. Jadi adik-adik harus menyiapkan wadah lebih. Oke, selanjutnya Kak Citra mau mencampur apa nih? Kira-kira? Selanjutnya mau wortel nih Kak. Oke, boleh. Kita tuangkan semuanya. Oh iya, untuk wortelnya ini Kak Vita dan Kak Citra menggunakan 2 buah wortel. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Oke, sudah kita campurkan semuanya. Oke, langkah selanjutnya kita campurkan mie-nya. Tapi ini sebelumnya mie-nya harus dipotong-potong dulu nih. Nah, mie-nya dihancurkan dulu ya adik-adik ya, supaya tidak terlalu panjang. Atau adik-adik bisa menggunakan gunting nih, jadi digunting-gunting kecil gitu. Jadi nanti supaya ketika kita mencampurkan adonannya dan memindahkan adonannya di kulit pangsit, nah itu bisa lebih mudah karena tidak terlalu panjang. Betul. Oke, langsung kita campurkan aja ya Kak Citra ya. Oke, wow, udah terlihat jadi adonan gitu ya Kak Firda ya. Iya, karena sudah mulai banyak nih yang tercampur. Kita sisihkan dulu. Nah, bisa adik-adik lihat ya, tapi adonannya masih belum menyatu dengan benar karena masih belum ada perekatnya. Harus direkatkan ya Kak ya, kayak lem dong. Benar, direkatkan pakai telur ya Kak Firda ya. Betul. Nah, kita pecahkan aja telur. Nah, untuk telur adik-adik mungkin yang suka banget telur, adik-adik bisa menambahkan telurnya sendiri ya Kak ya. Benar. Pakai 3. Atau mungkin yang tidak terlalu suka telur, ya udah dikasih 1 aja nggak apa-apa. Yang penting nanti adonannya bisa menyatu. Mungkin Kak Citra mau mengaduk? Boleh? Wow, sudah ala-ala martabak mie ya Kak ya? Iya. Ini sampai tercampur rata ya Kak Firda ya. Betul, adik-adik harus sabar juga ya. Jangan terlalu terburu-buru dalam memasukkan semua adonannya. Iya, udah buru-buru pengen nyemilnya doang nih Kak. Iya, keburu lapar. Oke, bisa adik-adik perhatikan. Nah, sudah mulai menyatu nih antara mie, tahu, dan juga wortelnya. Kayaknya bakalan jadi banyak ya Kak ya. Iya. Bisa Oke. dimakan satu keluarga. Ini udah mulai tercampur rata. Oke, selanjutnya Kak Fida sudah menyiapkan tepung terigu. Ini 5 sendok ya adik-adik ya. Kak Fida campurkan ke dalam adonan.
Nah, nggak apa-apa ya adik-adik ya, meskipun ini masih apa ya, terlalu menggumpal. Jadi nanti bisa kita sesuaikan teksturnya. Nah, ini Kak Firda mau menambahkan daging yang sudah Kak Firda rebus dan Kak Firda potong-potong. Jadi ini dagingnya sudah apa? Direbus ya, Kak, udah mateng lah intinya. Nah, terus baru Kak Firda potong kecil-kecil. Karena takutnya kalau kita menggunakan daging mentah adik-adik, nanti takutnya tidak matang secara maksimal ya Kak ya nanti kalau digoreng. Benar. Oke, kita campurkan dulu, kita aduk jadi satu. Adik-adik nanti mengaduknya bisa pelan-pelan ya, karena kan kalau semuanya udah dicampur makin berat ya Kak Firda ya mengaduknya. Atau mungkin nanti bakalan kita sesuaikan teksturnya dengan sedikit menambahkan air ya Kak Citra ya. Betul. Atau mungkin bisa ditambahkan telur lagi, bisa, boleh banget. Yang penting nanti adonannya akan menjadi satu. Nah, selanjutnya Kak Firda menambahkan daun seledri dan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ini sesuai selera, jadi adik-adik tidak perlu banyak-banyak ya. Tapi yang suka banget sama daun bawang boleh ya diperbanyak porsinya. Warnanya juga jadi cantik ya Kak Firda ya. Ada Iya, orange, betul. ada hijau, Ada kuning. dari minyak. Nah, sudah mulai membentuk adonan. Oke, mungkin bisa ditambahkan garam ya Kak Citra. Boleh. Kita tambahkan garam secukupnya ya adik-adik ya. Kita kirakan aja, jangan terlalu banyak nanti terlalu asin. Oke, lalu Kak Firda akan menambahkan merica bubuk. Yang suka pedes mungkin bisa ditambahkan cabai ya Kak. Bener, kayak cabai dipotong-potong enak ya kalau Iya, yang suka wah, pedas. jadi martabak pedas, martabak mercon dong. Iya, martabak mercon crunchy ya Kak Firda ya. Betul. Tapi ini kita bikin yang tidak pedas ya Kak ya. Benar. Mungkin buat adik-adik SD yang nggak suka pedas, nah bisa banget nih. Contoh 100% seperti resep yang Kak Firda dan Kak Citra bikin. Kalau misalnya nih Kak di rumah pengen bikin yang pedes sama yang enggak gitu ya, bisa dibagi dua ya Kak Firda ya. Iya betul, nanti Adonannya. adonannya dipisah ya Kak ya. Betul, yang satu nggak pedas, yang satu bisa ditambah cabai. Atau bon cabe, sekarang kan lagi musimnya bumbu-bumbu cabe. Iya. Oke, ini Kak Vida menambahkan penyedap rasa. Jadi penyedap rasanya tergantung selera aja. Atau misalkan kalau nggak mau penyedap rasa, bisa menggunakan kaldu jamur nih Kak. Betul. Supaya lebih sehat. Tambahin tepungnya tadi. Oke, jadi bisa kalian lihat, ini adonannya udah tebel banget ya adik-adik ya. Kayaknya Kak Firda dan Kak Citra akan menambahkan 1 butir telur lagi nih, supaya lebih menyatu adonannya. Nah, sambil terus diaduk supaya tercampur dengan sempurna. Oke, jadi ternyata Kak Firda dan Kak Citra butuh 3 butir telur ya Kak ya? Iya. Karena adonannya banyak sekali nih ternyata. Iya, jadi adik-adik juga bisa menyesuaikan ya Kak ya nanti di rumah. Kalau bikin sedikit ya telurnya jangan terlalu banyak ya Kak Citra ya. Betul. Nah, kita mix lagi. Nah, kayaknya udah cukup nih Kak Citra. Oke, bisa adik-adik perhatikan ya, ini lebih menyatu ya Kak ya. Terlihat gumpalan-gumpalannya. Iya, jadi lebih nempel ya Kak Firda ya. Betul.
Oke, nah kakak sudah menemukan tekstur yang pas nih. Semuanya kakak sudah merasa menyatu. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan ya Kak Citra? Nah, berikutnya setelah semuanya tercampur, kita siapkan kulit pangsit atau lumpianya ya adik-adik ya. Nah, caranya gimana nih Kak? Caranya kita tuang 1 sendok di tengah. Kemudian kita lipat. Oke, untuk melipatnya tergantung selera ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa melipat dengan apa? Menjadi 2 bentuknya. Jadi nanti persegi membentuk panjang. Iya, betul. Nah, tapi kalau Kak Fida dan Kak Citra ingin melipat menjadi bentuk segitiga. Oke, tinggal direkatkan aja. Nah, ini sudah nempel sendiri ya adik-adik ya, karena tadi kita sudah menggunakan telur. Oke. Ini. Kita tinggal mengulangi sampai adonan yang kita siapkan habis. Oke adik-adik, ini udah jadi nih bentuk martabak crunchy-nya. Kak Fida sama Kak Citra pakainya yang segitiga. Kalau adik-adik mau dibagi 2, bentuknya persegi panjang juga boleh. Nah, setelah ini kita siap untuk menggoreng. Jadi adik-adik bisa siapkan penggorengan dengan minyak yang sudah panas. Nah, di sini sudah panas nih adik-adik, atau adik-adik juga bisa minta bantuan mama di rumah ya untuk menggorengnya karena panas. Nah, berikutnya kita masukkan ke penggorengannya. Oke, kita tunggu sebentar ya adik-adik ya. Jangan terlalu dibolak-balik karena nanti hasilnya bisa pecah ya Kak Citra ya. Betul, jadi pastikan satu sisi dulu golden brown warnanya, kemudian kita balik, jadi satunya golden brown juga, baru siap untuk kita angkat. Oke, dan juga adik-adik jangan terlalu penuh mengisi di penggorengannya ya adik-adik ya. Karena ini juga nanti menyulitkan adik-adik untuk membolak-balik adonannya, begitu ya Kak Citra ya? Betul sekali Kak Firda. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu sampai berwarna keemasan. Oke, ini Kak Firda dan Kak Citra menggunakan api kecil ya Kak Citra? Iya betul, dengan api kecil agar tidak gosong ya adik-adik ya. Jadi matangnya perlahan sampai dalam juga matang ya Kak Firda. Iya, jadi bisa matang dengan sempurna adik-adik berbarengan dengan kulitnya. Nah, ini Kak Firda baru membalik 1 kali, jadi adik-adik harus ekstra sabar ya Kak ya. Betul.
Nah, hasilnya udah jadi nih adik-adik. Martabak crunchy dengan warna golden brown yang sangat cantik. Nah, adik-adik bisa tambahkan garnish di atasnya. Juga bisa ditambahkan cocolan nih Kak Firda. Bisa sambal atau mayones. Atau martabak crunchy-nya juga bisa dimakan sama nasi nih adik-adik. Dijadikan lauk ya Kak Firda ya. Betul, atau sama cabe juga enak banget ya. Bener. Kak ya. Oke, kakak tunggu hasil dari cooking kalian dengan cara mengumpulkan tugas FC seperti biasanya. Jangan lupa sertakan foto diri kalian bersama membawa dengan hasil kreasi masakannya ya. Supaya kakak tahu kalau itu memang benar-benar hasil dari masakan kalian. Oke, nah untuk tugasnya kakak tunggu sampai tanggal 31 Maret 2022. Begitu ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu tugas FC kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Citra yang sudah menemani adik-adik. Semoga di lain kesempatan kita bisa collab lagi ya Kak ya. Dengan resep-resep yang luar biasa lagi nih untuk adik-adik. Oke, Kak Firda akhiri. Kak Citra juga pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum. Dadah. Sehat selalu. Jangan lupa dicoba ya.